Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha, dan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu rahasia meraih kesuksesan. Untuk mendasari pembahasan kita ini, kita akan membaca di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-16. Adapun bunyi kebenaran firman Tuhan sebagai berikut. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya "Tuhanlah panji-panjiku." Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Demikianlah firman Tuhan yang menjadi landasan untuk kita membahas topik ini. Namun seperti biasanya, sebelum kita bahas lebih jauh daripada ayat-ayat firman Tuhan ini, mari terlebih dahulu kita mendengarkan sebuah pujian berikut ini. Ninayatazamia yaliyo ya ng'ambo ile, yenye maisha yaliyo ya furaha. Haya tuliyo nayo duniani ya kitambo, kuishi kwangu hapa duniani ni kitambo. Ninachochumbilia wokovu wa Kalvari, aliyoutoa Bwana Yesu msalabani. Damu yake Yesu yatosha kunivusha ng'ambo ile. Ninayatazamia yaliyo ya ng'ambo ile, yenye maisha yaliyo ya furaha. Haya tuliyo nayo duniani ya kitambo, kuishi kwangu hapa duniani ni kitambo. Ninachochumbilia wokovu wa Kalvari, aliyoutoa Bwana Yesu msalabani. Damu yake Yesu yatosha kunivusha ng'ambo ile. Ng'ambo ile
tutavipata vinono. Ng'ambo ile masumbuko hakuna, ng'ambo ile aliahidi Mwokozi, nyumbani mwangu mna makao mengi, hakuna kinyonge, vyote kamilifu. Ng'ambo ile Yesu anatawala, kaza mwendo ndugu, kitambo kidogo tutawasili katika bandari. Ng'ambo ile tutavipata vinono, ng'ambo ile masumbuko hakuna, ng'ambo ile aliahidi Mwokozi, nyumbani mwangu mna makao mengi, hakuna kinyonge, vyote kamilifu. Ng'ambo ile Yesu anatawala, kaza mwendo ndugu, kitambo kidogo tutawasili katika bandari. Waliitazamia wazee wa imani, mashahidi, marejeo ya Mwokozi. Mnamwamini Mungu, amini na mimi pia. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kisha nitarudi ili niwachukue kwangu, tukaishi pamoja makao yalo milele. Nimeshinda kifo, mauti havitakuwepo, makao mapya. Waliitazamia wazee wa imani, mashahidi, marejeo ya Mwokozi. Mnamwamini Mungu, amini na mimi pia. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kisha nitarudi ili niwachukue kwangu, tukaishi pamoja makao yalo milele. Nimeshinda kifo, mauti havitakuwepo, makao mapya. Ng'ambo ile tutavipata vinono, ng'ambo ile masumbuko hakuna, ng'ambo ile aliahidi Mwokozi. Nyumbani mwangu mna makao mengi, hakuna kinyonge, vyote kamilifu. Ng'ambo ile Yesu anatawala, kaza mwendo ndugu, kitambo kidogo tutawasili katika bandari. Ng'ambo ile tutavipata vinono, ng'ambo ile masumbuko hakuna, ng'ambo ile aliahidi Mwokozi. Nyumbani mwangu mna makao mengi, hakuna kinyonge, vyote kamilifu. Ng'ambo ile Yesu anatawala, kaza mwendo ndugu, kitambo kidogo tutawasili katika bandari. Ng'ambo ile tutavipata vinono, ng'ambo ile masumbuko hakuna, ng'ambo ile aliahidi Mwokozi. Nyumbani mwangu mna makao mengi, hakuna kinyonge, vyote kamilifu. Ng'ambo ile Yesu anatawala, kaza mwendo ndugu, kitambo kidogo tutawasili katika bandari. Ng'ambo ile tutavipata vinono, ng'ambo ile masumbuko hakuna, ng'ambo ile aliahidi Mwokozi. Nyumbani mwangu mna makao mengi, hakuna kinyonge, vyote kamilifu. Ng'ambo ile Yesu anatawala, kaza mwendo ndugu, kitambo kidogo tutawasili katika bandari. Setiap orang itu pasti ingin sukses. Ketika melakukan sesuatu, ia ingin atau mereka ingin untuk meraih atau mencapai kesuksesan atau keberhasilan. Namun seringkali orang gagal karena tidak tahu rahasia bagaimana untuk meraih atau mencapai kesuksesan itu. Nah, oleh karena itu, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita belajar untuk melihat bagaimana bangsa Israel itu yang adalah sebuah bangsa yang kecil,
tetapi mampu mengalahkan bangsa Amalek yang pada waktu itulah adalah sebuah bangsa besar. Nah, kita mau menemukan bagaimana caranya supaya orang Israel ini bisa mengalahkan bangsa Amalek yang merupakan satu bangsa adidaya itu pada zamannya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berdasarkan kebenaran ini untuk dapat mencapai keberhasilan atau merupakan rahasia bangsa Israel itu mencapai keberhasilan yang spektakuler. Yang pertama, saudaraku, adalah memilih orang-orang yang handal. Jadi kalau dalam mencapai sebuah target, sebuah keberhasilan, maka hal yang pertama yang diperhatikan merupakan tips atau rahasia untuk bisa meraih tujuan, meraih keberhasilan. Maka hal yang pertama, mencari orang yang handal atau memilih orang yang handal atau menyeleksi orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang punya kemampuan untuk masuk di dalam pekerjaan ataupun di sini konteksnya peperangan, agar bisa meraih kemenangan atau meraih keberhasilan. Di dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Jadi, memilih orang-orang yang handal, punya kompetensi agar bisa meraih keberhasilan bersama-sama itu penting. Di sini Musa sebagai pemimpin bangsa Israel menyuruh Yosua untuk memilih orang-orang untuk berperang. Artinya tidak semua orang bisa berperang. Karena itu perlu memilih orang-orang yang punya kemampuan, punya teknik, punya keahlian dalam berperang. Begitu juga di dalam sebuah pekerjaan. Misalnya perusahaan, perkantoran, pemerintahan dan lain sebagainya. Harus memilih orang-orang yang memang handal di bidangnya. Kalau tidak, dipastikan pasti mengalami kegagalan atau kebangkrutan, misalnya dalam dunia bisnis. Jadi ini penting. Kemudian dikatakan keluar untuk berperang, artinya ada suatu action, ada suatu tindakan yang aktif, bukan pasif. Jadi tindakan yang aktif itu penting. Kita harus aktif, tidak boleh pasif. Untuk meraih keberhasilan itu perlu. Selanjutnya di situ dikatakan, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu. Dalam memilih orang ini untuk mengerjakan sebuah pekerjaan untuk meraih keberhasilan, time-nya juga perlu diperhatikan. Jadi tidak serta-merta kemudian asal kerja, asal aktif, tetapi time, waktu yang tepat pun itu perlu diperhitungkan. Selanjutnya, masih di dalam ayat itu dikatakan, aku berdiri di puncak bukit. Jadi memilih orang sesuai dengan kemampuan, keahlian, kemudian aktif, dan selanjutnya adalah time-nya tepat dan tempat yang tepat. Tempat yang strategis.
tempat yang cocok untuk mengeksekusi pekerjaan itu. Tidak bisa sembarangan. Misalnya saudara mau membuka toko, saudara tidak bisa sembarangan, misalnya taruh di tempat yang terpencil, yang sulit orang lewat. Ya. Ataupun ketika Anda membangun kantor, Anda harus membangun perkantoran itu di tempat yang strategis, yang mudah dijangkau oleh semua orang. Jadi tempat yang tepat. Nah, selanjutnya dikatakan dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Fasilitas yang tepat juga penting. Tongkat ini berbicara tentang authority. Dan di sini kalau kita sebagai orang percaya, maka authority Tuhan itu perlu kita miliki. Yang disebut sebagai hikmat bijaksana itu penting. Jadi fasilitas yang tepat dengan authority yang mumpuni, yaitu hikmat dan bijaksana, time yang tepat, waktu yang tepat, orang-orang yang handal, yang juga selalu aktif, ya, bukan pasif. Nah, ini jadi yang pertama, rahasia yang pertama untuk seseorang atau suatu kelompok meraih keberhasilan, meraih kesuksesan, maka dia harus memilih orang-orang yang handal dengan segala kelengkapan yang saya sebutkan tadi. Baru kita bisa meraih keberhasilan. Orang Israel, Musa suruh Yosua memilih orang-orang handal. Kemudian orang-orang yang suka bereaksi aktif. Kemudian time-nya tepat, tempatnya tepat, fasilitasnya tepat, punya authority, punya pengaruh. Sehingga apa? Bangsa Israel bisa tampil memenangkan peperangan melawan bangsa Amalek yang adalah bangsa raksasa dengan gilang gemilang, dengan memuaskan. Itu yang pertama. Rahasia kedua untuk dapat meraih sebuah kesuksesan atau sebuah keberhasilan, sebuah tujuan, maka poin yang kedua adalah bekerja sesuai dengan instruksi pemimpin. Nah, saudaraku, ini sangat penting. Sekalipun kita punya keahlian dengan segala elemen dalam bagian pertama tadi, namun ketika bertindak dan bekerja tidak sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pemimpin, maka dipastikan akan menjadi kacau balau. Ya, di dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Jadi di sini Yosua bekerja, bertindak sesuai tepat seperti apa yang dikatakan Musa kepadanya. Yosua tidak katakan, aku kan lebih muda, aku kan selalu di lapangan, jadi aku tahu. Tidak, dia tetap melakukan apa yang diinstruksikan oleh Musa sebagai pemimpinnya, sebagai otoritinya. Dia tidak mau bekerja serampangan, sekehendak hati sendiri, semau diri sendiri. Tidak. Ada banyak orang gagal karena bekerja sesuai dengan kehendaknya sendiri. Tidak mau mengikuti instruksi yang disampaikan oleh pemimpinnya. Pemimpinnya suruh buat A, dia buat A tapi dia nambah B. Atau nambah C. Atau mengurangi.
Tidak boleh. Ya. Jadi ini penting sekali. Jadi Yosua melakukan instruksi dari Musa, di mana dia pergi untuk berperang. Bukan pergi untuk keluyuran, ya. Bukan pergi tamasya. Bukan. Tapi pergi untuk berperang. Karena itu instruksinya, perintahnya yang dia terima. Ini bangsa Amalek ini kan besar sekali. Nanti kita pergi, kita nggak usah perang. Nanti kita pulang baru kita kasih laporan macam-macam. Tidak. Dia pergi untuk berperang. Sesuai dengan instruksi dari Musa. Ya. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Jadi Musa sebagai pemimpin juga memberi contoh. Melakukan apa yang ia sendiri instruksikan. Ada banyak pemimpin yang bisa pintar untuk memberikan instruksi atau perintah, tetapi dia sendiri tidak kasih contoh. Ya, dia tidak kasih contoh. Kita sebagai orang percaya, Tuhan Allah kita tuh memberi contoh. Tuhan kita tuh bekerja, maka dia pun kasih contoh bekerja. Maka ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia katakan, Bapakku bekerja hingga sekarang, maka aku pun harus bekerja. Nah, oleh karena itu marilah kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dari Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus sendiri memberi contoh. Yahweh dalam perjanjian lama juga memberi contoh. Ya. Nah, jadi mentang-mentang sebagai pemimpin terus hanya memerintahkan anak buah saja untuk bekerja, sedangkan dia tidak mengerjakannya, dia tidak kasih contoh. Ya, dulu saya bekerja di proyek, jadi saya punya bos itu, ketika dia datang dia melihat ada pekerjaan yang kurang pas. Nah, lalu dia ambil alat kemudian dikerjakan sendiri. Dia kasih contoh. Oh, jadi seperti ini. Ya. Bahkan saya pernah juga dimarahi karena saya mengerjakan sesuatu salah, tidak sesuai dengan instruksi dan pola yang diberikan. Sehingga hasil kerja saya itu dibongkar kembali. Nah, seharusnya kan sudah selesai. Tapi karena tidak sesuai maka dibongkar lagi, dan itu butuh waktu lagi kan untuk memperbaiki. Seharusnya waktu itu sudah selesai kan. Nah, ini membuat rugi sebenarnya. Nah, jadi Musa sebagai pemimpin dia memberikan contoh. Harun dan Hur sebagai senior juga memberi contoh. Jadi para senior ini memberi contoh teladan. Mereka juga naik ke atas bukit sebagaimana kata Musa. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan kalau kita ingin meraih sebuah kesuksesan. Rahasia ketiga untuk dapat meraih atau memperoleh sebuah kesuksesan yang memuaskan, maka rahasia ketiga adalah kompak sebagai tim. Jadi kalau kita dalam dunia kerja pun kan tidak kerja sendiri, ada tim. Ya. Misalnya saudara seorang pengusaha, saudara pemimpin, tetapi saudara kan punya anak buah. Anda punya usaha sendiri, perseorangan, tetapi Anda tetap juga bersinergi dengan orang lain untuk bisa Anda sukses. Nah, ini disebut sebagai sebuah tim. Nah, dalam mengerjakan semua ini, tim itu harus kompak. Bayangkan saudara kalau dalam peperangan orang Israel melawan Amalek, kemudian Musa maunya A, Hur maunya B, Harun maunya C, Yosua maunya D. Bangsa Israel masing-masing juga mau
melakukan sesuai dengan kemauannya sendiri. Wah, itu dipastikan bisa porak-poranda bangsa Israel diobrak-abrik oleh Amalek. Tetapi kita melihat di dalam ayatnya yang ke-12 dikatakan, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawah supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Jadi kita melihat di sini ada sebuah kekompakan yang luar biasa, baik dari Musa dengan Harun dan Hur serta Yosua. Yosua ada di medan pertempuran sebagai pemimpin pasukan, tetapi para senior Musa dan Harun serta Hur juga bekerja keras. Musa mengangkat tangan, tanda pasrah sama Tuhan. Ya, dia hanya bergantung sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Hur dan Harun pekerjaannya dalam menopang tangan Musa supaya tidak letih, tidak capek, tidak lemah. Jadi saling menopang satu dengan yang lain. Ada sebuah tim yang kompak. Masing-masing melakukan tugasnya. Ya. Nah, ini jadi dalam sebuah tim harus kompak. Tidak boleh tidak kompak. Ya. Apa saja, dalam hal apa saja. Mau itu hal baik, hal benar, hal tidak benar pun, rahasianya adalah kompak. Kalau tidak kompak, tidak berhasil melakukan sebuah kegiatan atau gagal. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya, sebagai orang percaya, apalagi dalam menjalankan pelayanan, dalam melaksanakan bisnis, pemerintahan, dalam bertani, beternak, apapun itu, dalam tim harus kompak. Tidak boleh terpecah belah. Maka Tuhan Yesus katakan, kalau sebuah rumah tangga itu terpecah belah, maka dengan mudah musuh akan mengalahkan. Maka perlu kekompakan. Di dalam kekompakan itu ada sebuah kerjasama yang baik. Kita lihat bagaimana Harun dan Hur menolong Musa, dan bagaimana mereka bertiga menolong Yosua yang ada di medan pertempuran. Itu rahasia ketiga bagaimana meraih sebuah keberhasilan. Yang keempat, masih di dalam ayat yang ke-12, hal yang penting yang diperhatikan supaya kita meraih keberhasilan adalah kreatif dalam perjuangan untuk meraih keberhasilan. Kita perhatikan di situ bahwa Musa ketika tangannya letih, Harun dan Hur ini tidak putus asa, tidak buntu pikirannya, tetapi mereka mengambil batu lalu mendudukkan Musa. Tadi Musa kan berdiri, supaya dia tidak letih, maka mereka ambil batu dan menduduki Musa. Kemudian mereka menopang tangan Musa dengan batu itu, sehingga Harun dan Hur tidak perlu lagi mengangkat tangan Musa dengan kekuatan penuh, tapi cukup memegang tangannya sebelah saja. Ya, kedua tangannya masing-masing memegang tangan, satu di kanan, satu di kiri. Dan sikutnya Musa cukup untuk di atas batu, sehingga dia tidak letih. Ini sebuah kreativitas yang luar biasa. Nah, di dalam meraih keberhasilan,
itu perlu ada kreativitas. Perlu ada, kita kreatif. Maka dalam dunia usaha itu namanya inovasi. Jadi, bagaimana supaya usaha ini bisa berhasil? Maka mereka berinovasi. Ya, menciptakan sesuatu yang berbeda. Yang bisa menjadi daya tarik untuk orang tertarik dengan apa yang hendak mereka jualkan. Nah, jadi setelah itu mereka tidak berhenti. Mereka akan berinovasi lagi. Mereka akan menemukan hal baru lagi. Dari temuan-temuan itu lagi. Sehingga berkembang terus. Untuk meraih sebuah keberhasilan yang gilang gemilang. Dan Alkitab mencatat bahwa sampai matahari terbenam, tangan Musa tetap terangkat. Sehingga apa? Bangsa Israel memenang pertempuran. Ya. Kalau tadi Musa ketika tangannya lemah, Harun dan Hur juga tangannya capek, akhirnya tangan Musa agak turun. Bangsa Israel kalah. Nah, ini ditopang dengan batu, kemudian dengan kekuatan penuh Hur dan Harun menopang tangan Musa sampai matahari terbenam. Itu hal yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk bisa meraih keberhasilan, maka perlu fokus pada tugas masing-masing. Jadi Musa tugasnya adalah berdiri, mengangkat tangan dengan tongkat di tangannya. Hur di sisi Musa yang lain untuk memegang tangan, salah satu tangannya Musa, dan Harun di sebelah sisinya yang lain untuk memegang tangan sebelahnya Musa juga. Yosua ada di medan pertempuran, memimpin pertempuran, dan bangsa Israel bertempur melawan Amalek. Jadi masing-masing fokus kepada tugasnya masing-masing, pada keahliannya masing-masing. Harun dan Hur tidak mengurusi tugasnya Musa, mencampur tangan dengan Musa. Mereka tidak mengambil alih tongkat dari tangan Musa dan mereka yang angkat, tapi Musa tetap yang memegang tongkat, mereka yang menopang. Jadi mereka tukang topang, pemberi sportivitas kepada Musa, memberi semangat supaya Musa tetap kuat. Dan Yosua di medan pertempuran berjuang sebagai pemimpin, memberi komando. Yang menjadi biang kegagalan adalah ketika orang tidak fokus dan pada bidangnya, tetapi sibuk untuk mengurus atau mengurusi urusan orang lain, sehingga urusan dia sendiri tidak tersentuh, tidak terkerjakan dengan maksimal. Karena hanya orang yang fokus pada pekerjaannya itu akan maksimal mengerjakannya. Dia akan teliti, dia tahu di mana kekurangan, di mana kelebihannya. Supaya menghindari kekurangan tadi, lalu memberikan perhatian khusus kepada kelebihan itu. Ada banyak orang yang sibuk ngurusin orang lain gitu, sedangkan dirinya sendiri tidak terurus gitu. Pekerjaan dia sendiri tidak terurus. Banyak orang sibuk, kamu harus begini dan begitu. Dia sendiri kekurangan sana sini gitu. Enggak becus untuk ngurus diri sendiri. Ada orang yang pandai menasehati anak orang lain tentang bagaimana mengasuh anak. Anaknya sendiri amburadul. Ada orang yang mengurus rumah tangga orang supaya tidak kacau, keluarganya sendiri kacau balau gitu. Ada orang yang mengurusin usaha orang lain, usaha dia sendiri mengalami kebangkrutan gitu. Ya. Nah, ini orang yang tidak fokus, tapi mereka ngurusin urusan orang lain. Nah, supaya meraih keberhasilan seperti bangsa Israel mengalahkan Amalek dengan spektakuler, maka mereka masing-masing fokus kepada tugasnya, tidak mengurusi urusan yang lain. Nah,
Inilah yang merupakan rahasia atau tips bagaimana meraih keberhasilan sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Jadi kalau saudara dan saya, apalagi sebagai orang percaya, saudara harus ada dalam posisi ini. Yang pertama, memilih orang-orang yang bisa menolong saudara. Kalau saudara seorang pemimpin, memilih orang-orang yang punya kapasitas mumpuni, punya keahlian, punya hal-hal yang bisa diandalkan. Saudara pilih mereka untuk mendampingi saudara untuk mengerjakan apa yang merupakan tujuan saudara untuk mencapainya dengan sukses. Yang kedua, saudara, kalau kita ingin untuk sukses, maka kita harus memiliki suatu prinsip bekerja sesuai dengan instruksi pimpinan kita. Kemudian kita harus kompak sebagai tim dalam bekerja. Jadi ada kerjasama yang baik satu dengan yang lain tanpa menonjolkan diri sendiri sebagai superpower. Tetapi kita saling melengkapi satu dengan yang lain untuk meraih keberhasilan. Kemudian kita harus kreatif, ya, inovatif, sehingga apa? Kita bisa meraih keberhasilan dengan maksimal. Fokus pada tugas masing-masing dan tidak usah mengurusi orang lain, kecuali kita diminta tolong sebagai tim. Demikian saudaraku, semoga penjelasan ini dapat memberkati saudara sekalian, sehingga saudara bisa meraih keberhasilan di bidang yang sedang saudara tekuni hari ini. Baik saudara yang sudah menyaksikan pemaparan ini, sekali lagi semoga memberkati saudara dan merupakan tips untuk bisa menolong saudara meraih keberhasilan. Bagi saudara yang sudah menyaksikan dan sudah mendapat berkat dari dalamnya, jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, komen di kolom komentar. Saya akan selalu menjawab saudara apapun komentar saudara. Share kepada setiap orang, baik itu keluarga saudara, teman saudara, baik orang Kristen maupun non-Kristen, agar mereka juga mengetahui rahasia ini dan kalau bisa mereka juga lakukan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga bisa meraih keberhasilan demi keberhasilan yang mereka harapkan. Dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom Alaikum. Haleluya. Amin.